Baik, Bapak Ibu, hari ini kita belajar satu seri pelajaran yang baru, yaitu sejarah dan teologi penafsiran Alkitab. Nah, apa sih sebenarnya materi ini? Ini materi apa? Bapak Ibu, materi ini akan menolong kita melihat bagaimana cara gereja di sepanjang sejarah membaca dan menafsirkan Alkitab. Jadi, simpelnya begini, cara kita membaca Alkitab, tiap orang itu beda-beda. Ya, cara saya membaca, caranya Ibu Vivi, Ibu Elvir, Pak Kuncoro membaca, itu beda-beda. Kita yang hidup satu zaman aja caranya beda-beda. Nah, apalagi gereja. Gereja zaman sekarang sama gereja zaman dulu membaca Alkitab itu caranya berbeda. Nah, kita kan selalu bertanya, bagaimana sih sebenarnya seharusnya cara kita sebagai orang Kristen membaca Alkitab? Nah, kita akan coba jawab pertanyaan ini dengan cara melihat kepada sejarah. Jadi kita melihat bagaimana gereja itu yang dimaksud adalah orang-orang Kristen secara umum ya. Bagaimana orang-orang Kristen sepanjang sejarah membaca Alkitab. Nah, lalu kemudian ini menjadi satu bahan untuk kita menggumulkan bertanya. Jadi kalau begitu saya hari ini di zaman sekarang harusnya membaca Alkitab seperti apa? Ya. Nah, setiap zaman itu membaca Alkitabnya beda-beda caranya. Nah, kita akan lihat pergerakannya ya dari gereja mula-mula abad 1 sampai 4 ke abad pertengahan abad 5 sampai 15. Lalu ke era modern, abad 16 sampai 20, di tengah-tengahnya ada reformasi. Lalu sampai sekarang ini postmodern, 20 sekian, itu cara membaca Alkitabnya beda-beda. Nah, kita akan lihat kenapa ya beda-beda. Terus, kenapa berubah begitu ya? Apa yang menyebabkan berubah dan apa yang baik dari satu zaman, apa yang buruk dari satu zaman, apa yang bisa kita pelajari. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi mungkin baru Bapak Ibu pertama kali dengar ya. Tapi memang kami menempatkan materi ini di PIK 2, ya, sejarah dan teologi penafsiran Alkitab. Nah, sebelum mengikuti materi ini, alangkah baik kalau Bapak Ibu nanti ada waktu Bapak Ibu pernah mengikuti terlebih dahulu, atau nanti Bapak Ibu akses lagi di dalam YouTube ya. 2 seri pembelajaran kita yang sebelumnya, itu doktrin Alkitab dan juga sejarah gereja. Nah, selama ini itu kita kalau di dalam pembelajaran yang dasar, kita akan belajar doktrin Alkitab, jadi teologi tentang kitab suci. Lalu biasanya kita akan belajar yang disebut hermeneutika atau cara menafsir yang dasar, ya, bagaimana menafsir Alkitab yang dasar. Nah, itu ada di materi yang PIK 1. Nah, kemudian ada juga kita belajar sejarah gereja, tapi sifatnya umum. Nah, maka materi ini itu lebih khusus lagi, sejarah dan teologi penafsiran Alkitab. Jadi sejarahnya bukan sejarah gereja umum, tetapi sejarah penafsiran Alkitab. Lalu kita melihat teologi Alkitab, bukan bibliologi yang umum, tetapi bibliologi di sepanjang sejarah. Ya, dan juga kita belajar cara menafsir, bukan hanya kita dan teks, yuk sekarang kita buka Alkitab lalu menafsirnya seperti apa, bukan. Tapi kita ingin melihat wawasan dari orang-orang sebelum kita, bagaimana mereka baca Alkitab. Nah, ini simpelnya seperti ini. Kalau misalnya saya anak muda yang lagi mau buka toko, ya, saya bisa belajar buka toko, belajar usaha, itu dari mana-mana. Dari YouTube bisa, dari Instagram bisa, dari buku bisa. Saya belajar aja buka toko coffee shop gitu ya. Nah, saya belajar aja dari kopi-kopi buku YouTube apa gitu. Tapi ada cara belajar yang lain yang jarang dipelajari tapi bagus sebenarnya. Yaitu apa? Tanya sama orang tua yang sudah pernah buka toko. Dulu papa mama buka toko caranya gimana? Ajarin saya. Dulu engkong emak buka toko bisnis caranya bagaimana? Ajarin saya. Dulu Asuk, Sukme, AI, Apak itu buka toko caranya bagaimana? Tolong ajarin saya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi biasanya kan kalau hermeneutik kan diajarin ya,
lihat konteksnya, lalu kemudian menggali dan sebagainya begitu ya. Itu hermeneutik. Nah, saya ingin mengajak kita lihat dari cara yang berbeda. Tanya sama Bapak gereja, engkong kita, engkong Agustinus, baca Alkitab gimana kamu caranya? Ya, tanya sama Martin Luther, baca Alkitab bagaimana? Dulu kamu baca Alkitab. Jadi kita mau mendulang wisdom dari orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam sejarah gereja. Nah, mari kita buka Alkitab dari Yeremia pasal yang ke-6, Bapak Ibu. Yeremia pasal yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu ya. Saya bacakan Yeremia pasal 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nah, ini adalah teguran daripada Nabi Yeremia, dari Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Salah satu kesalahan yang inti daripada umat Tuhan, itu adalah tidak mau belajar dari sejarah. Ya, Tuhan itu memberikan hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang Israel. Tuhan memberikan story, kisah, bagaimana Tuhan bekerja di dalam bangsa ini. Tetapi yang senior tidak mau mengajarkan, yang junior tidak mau belajar pada yang senior. Nah, ini selalu ini masalah ya di dalam umat Tuhan. Ya, Tuhan suruh umat Tuhan, kamu ceritakan kepada anak-anakmu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Waktu lagi makan, duduk, tidur, jalan-jalan, ceritakan tentang Tuhan. Nah, tetapi mungkin yang senior tidak ceritakan. Itu sebab kenapa bisa ada nabi baik sekali, tapi anak-anaknya hancur semua. Kenapa ada satu generasi, ya, generasi Yosua itu yang masuk ke dalam tanah perjanjian, cinta Tuhan, menyembah Tuhan, tapi terus habis generasi itu berlalu, generasi hakim-hakim udah nggak ada yang kenal Tuhan. Kenapa? Yang tua nggak ngajarin, tapi juga yang muda nggak mau belajar kepada sejarah. Nah, kita yang dari tradisi gereja Reform, ya, itu kan sangat mengandalkan diri pada peristiwa reformasi. Ya, peristiwa reformasi itu kan abad ke-16, tahun 1517. Nah, kita itu Bapak Ibu berpikir, ya kita itu dimulai dari reformasi. Betul bahwa kekristenan reformasi itu mulanya abad ke-16. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Martin Luther, John Calvin, ya, bapak-bapak reformasi, itu tidak langsung lahir jadi John Calvin jadi gede. Enggak. Mereka melewati proses belajar. Dan pemikiran Calvin, pemikiran Luther sangat banyak dikendalikan oleh sejarah gereja sebelum mereka, oleh Agustinus, oleh bapak-bapak gereja yang lain. Nah, sehingga kita perlu juga belajar dari sejarah, ya, permulaan abad pelajaran sejarah kita, orang-orang Reform, itu tidak boleh dari abad 16. Ya. Abad 1 sampai 15-nya itu nggak boleh dibuang, kita harus belajar juga dari situ. Kalau kita katakan sebelum reformasi itu kekristenan ada kesalahan, para paus menyeleweng dan sebagainya. Betul ada kesalahan, tapi bukan berarti ada kesalahan lalu kita abaikan, kita anggap itu semua nggak ada. Kita juga belajar sejarah keluarga kita, silsilah keluarga kita. Kita tahu di dalam keluarga besar kita pasti banyak masalah. Ada konflik A dan B, ada perseteruan, ada kerusakan-kerusakan di dalam keluarga kita. Tapi kita nggak bisa bilang semua yang rusak itu nggak ada, orangnya nggak eksis, nggak bisa. Jadi kita belajar dari yang benar dan belajar dari kesalahan supaya kita jadi lebih baik. Nah, ini tujuan dan kepentingan kita belajar sejarah penafsiran kitab suci. Bapak Ibu, secara simpel saya mau jelaskan dulu yang disebut sebagai sejarah gereja itu biasanya dibagi ke dalam beberapa periode. Ya, ini untuk gampangnya saja, tetapi ini garis besar ya, pembagian kasar. Yang pertama, periode gereja mula-mula itu abad 1 sampai ke-4. Ngomong-ngomong sekarang kan kita tahun 2022 itu abad 21 ya Bapak Ibu ya, abadnya ke-21. Nah, gereja mula-mula itu abad 1 sampai 4. Lalu masuk periode pertengahan disebutnya, itu abad 5 sampai 15. Ya, ini sebelum reformasi. Ini yang di sini yang banyak para paus akhir-akhir abad 15 itu yang para pausnya menjual surat keselamatan dan sebagainya, itu di sini di abad 15 akhir. Nah, kemudian
masuk ke dalam satu periode zaman yang disebut modern. Nah, ini karena mulai ada teknologi, mulai ada mesin cetak, mulai ada industrialisasi, mulai ada pencerahan gitu ya, orang-orang mengandalkan ilmu pengetahuan. Nah, itu mulai ada perubahan di sini. Periode modern abad 16. Nah, di tengah-tengah periode modern itu ada yang disebut reformasi itu tadi. Ya, reformasi tujuannya apa? Mau meluruskan ajaran gereja yang sudah menyimpang. Nah, tapi terus masih berjalan nih sampai abad 19 itu periode modern, sampai hari ini abad 20-an kita memasuki satu era lagi yang disebut postmodern secara garis besar. Tapi terus perkembangan semangatnya banyak, ada yang disebut post-truth, post-Christian, itu semangat-semangatnya. Tapi secara zaman, orang menamai zaman sekarang ini adalah postmodern. Nah, kira-kira ini gambarannya. Nah, agenda kelas kita, Bapak Ibu, karena kita cuma 3 pertemuan kali ini, jadi kita tidak akan bahas detail semuanya. Ya, saya hanya akan kasih garis besar saja. Bapak Ibu hanya mengintip saja. Ya, hari ini kita akan belajar penafsiran Alkitab periode pramodern. Bapak Ibu perhatikan ya, pramodern itu maksudnya sebelum modern. Jadi abad 1 sampai 15. Nah, Bapak Ibu, karena kita cuma 1 jam mau bahas 15 abad. Ya, berarti saya tidak akan detail, kita hanya akan sekilas saja, saya cuma kasih lihat garis besar saja. Jadi ini sangat general, ini generalisasi. Ya, karena gak mungkin kita bahas 15 abad dalam 1 jam. Nah, minggu depan kita bahas penafsiran Alkitab periode modern, tapi khususnya reformasi. Ya, jadi abad 16 sampai 19. Ya, penafsiran Alkitab modern, khususnya reformasi. Terakhir itu tanggal 28 Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 21 itu tidak ada. Jadi kita tanggal 28 kita akan bicara, oke, kalau begitu bagaimana saya harus menafsirkan Alkitab di zaman postmodern ini. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada diskusi? Apakah ada hal yang belum jelas? Silakan diperjelas sebelum kita maju lagi. Cukup jelas? Baik, kalau gitu kita akan maju. Hari ini kita akan membahas pembacaan Alkitab pramodern, ya Bapak Ibu ya, di zaman pramodern. Ada beberapa buku referensi yang saya pakai, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan ini di dalam slide. Lalu juga ada satu, sebenarnya materi saya ini saya ambil dari sebuah makalah tulisan yang sudah saya terbitkan di jurnal di STTS APPI. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan juga artikel itu di dalam grup STUJK ya. Jadi sebenarnya materinya sama begitu ya, cuman ini dibuat model presentasi yang lebih sederhana. Nah, Bapak Ibu, pramodern itu apa? Saya mau jelaskan lagi ya supaya kita ngerti dulu apa yang kita omongin. Pramodern itu apa? Pramodern itu adalah abad gereja mula-mula, abad 1 sampai 4, dan juga periode yang disebut pertengahan, abad pertengahan, yaitu atau medieval ya bahasa teknisnya, abad 5 sampai 15. Nah, jadi pramodern ini bisa dikatakan 15 abad. Sebelum apa? Sebelum yang disebut pencerahan, ya, kebangkitan ilmu pengetahuan. Jadi sebelum itu ya. Nah, ini petanya ya Bapak Ibu sama-sama pahami dulu ini ya. Pramodern itu kita dari yang gereja mula-mula sama pertengahan itu sebelum modern. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum modern ya, sebelum reformasi Protestan ya, pada waktu itu kekristenan itu kebagi menjadi dua bagian. Dua bagian itu, satu timur dan satu lagi barat. Ya, timur itu adalah Syria ya, atau yang disebut sekarang kekristenan ortodoks. Nah, jadi ada ya kekristenan timur ya, ortodoks ya. Bapak Ibu kalau cari di Google ada gereja ortodoks gitu ya, itu ada. Nah, gereja kekristenan timur dan kekristenan barat. Barat itu pusatnya di Roma. Gereja barat itu adalah gabungan dari Katolik Roma dan Protestan. Nah, jadi pada waktu pramodern ini ya, Katolik Roma dan Protestan itu masih menyatu. Nah, Bapak Ibu, saya mau latih Bapak Ibu mempunyai
diksi ataupun kosakata yang tepat. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ngomong Katolik dan Kristen. Nah, itu keliru, ya. Jangan lagi kita ngomong Katolik dan Kristen. Itu keliru. Karena apa? Karena Katolik itu bagian dari Kristen juga sebenarnya. Nah, jadi yang tepat ngomongnya apa? Katolik dan Protestan. Ya. Nah, ini kan kesalahan di dalam negara kita itu kan membaginya seperti itu gitu ya, Katolik dan Kristen. Nah, saya kurang setuju dengan pembahasan seperti itu. Tapi yang tepat adalah Katolik dan Protestan. Ya, Katolik dan Protestan ya. Nah, nanti kita perlu waktu khusus belajar sesi ini Katolik dan Protestan, kita tidak akan bahas di sini. Tapi yang saya ingin Bapak Ibu pahami adalah waktu zaman pramodern, berarti sebelum reformasi ya, sebelum abad 16, itu sebenarnya kita Protestan ini dan Katolik Roma, orang-orang yang sekarang jadi orang gereja Katolik, itu kita tuh menyatu di dalam kekristenan Barat. Ya, nah Timur beda lagi. Nah, ini dulu yang kita perlu pahami ya. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan membahas ya, ketika kita bicara kita akan menyebut banyak nama-nama tokoh yang sekarang disebut di Katolik Roma, tetapi itu juga penting bagi perkembangan teologi Protestan. Nah, jadi kita harus sadari dulu di sini bahwa kekristenan itu waktu itu kekristenan Barat itu menyatu, yang di dalamnya itu adalah Katolik Roma dan nantinya sebagian itu akan menjadi kelompok Protestan. Nah, kita akan belajar dulu periode gereja mula-mula dan periode pertengahan ya. Nah, gereja mula-mula itu dibagi menjadi dua ya, yaitu Barat dan juga Timur ya. Timur tadi Ortodoks, Barat itu gabungan daripada Katolik Roma dan Protestan. Nah, Bapak Ibu, ada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu siapa? Bapak-bapak gereja itu adalah para pemimpin gereja, tetapi mereka memainkan peran yang komplit pada waktu itu. Jadi gembala jemaat iya, jadi pengkhotbah iya, jadi pengajar iya, jadi teolog iya, apologis Kristen iya. Jadi kalau di periode waktu itu tidak ada perbedaan antara gembala jemaat, pendeta berarti pegang gereja, terus yang teolog itu ilmuwan, dosen di sekolah teologi ya. Nah, tidak ada pembedaan seperti itu. Tetapi yang disebut bapak gereja, ya mereka yang menulis buku-buku sistematik, buku-buku tafsiran, itu bapak-bapak gereja yang menulis. Tapi mereka juga ya pegang jemaat seperti itu ya, itu disebutnya bapak-bapak gereja. Nah, bapak gereja, saya cuma kasih 4 ya, 4 bapak gereja yang terkenal di Timur dan 4 yang terkenal di Barat. Ya. Di Timur itu ada Athanasius, ada Gregory Nazianzus, ada Basil dan juga John Chrysostom. Ya, saya tidak perlu bahas ini satu persatu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, kemudian bapak-bapak gereja Barat itu ada Ambrosius, Jerome, Augustinus yang terkenal dan juga Gregory the Great. Nah, bedanya apa? Bapak-bapak gereja Timur dan Barat, secara peran, secara fungsi, secara pekerjaan, mereka sih menjalankan tugas-tugas yang hampir sama ya. Bedanya adalah begini. Kalau Timur, mereka lebih banyak dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran filsafat-filsafat Yunani kuno begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang Barat itu juga kental pemikiran Yunaninya, tetapi sudah masuk pemikiran-pemikiran Latin. Nah, pemikiran-pemikiran Latin itu bedanya ya. Nah, contoh perbedaan yang paling kental antara Bapak Gereja Timur dan Barat, misalnya tentang Tritunggal ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang Barat ini kita nih ya, orang-orang Protestan misalnya ya, mewarisi tradisi Barat. Bapak Ibu ditanya, Allah Tritunggal itu apa penjelasannya? Bapak Ibu pasti akan bilangnya begini, satu esensi, 3 pribadi. Ya, satu esensi, 1 natur, 1 hakikat, 3 pribadi. Jadi mulainya dari 1 natur. Allah itu 1 esa, tapi 3 pribadi. Itu Barat. Nah, kalau bapak-bapak gereja Timur itu ngomongnya terbalik. 3 pribadi yang menyatu, 3 pribadi, 1 hakikat. Jadi lihat ya penekanannya. Kalau Barat itu mulainya dari yang solid dulu, yang pasti kesatuan, kekokohan begitu. Tapi kalau Barat itu mulainya dari yang plural gitu ya. Allah itu ya
jamak, kemudian dia itu esa, seperti itu. Nah, itu bedanya seperti gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita pikir cuman beda gitu aja, ya tidak terlalu beda sekali, tetapi juga kalau dipelajari dari akar-akar filsafatnya, doktrinnya, ini perbedaannya cukup banyak seperti itu. Nah, saya tidak akan bahas tentang bapak-bapak gereja ini lebih lanjut, nanti Bapak Ibu baca aja, itu hanya informasi aja. Bapak Ibu, di dalam penafsiran Alkitab pramodern ada dua aliran sekolahan. Nah, jadi dua perguruan ya. Kalau perguruan silat kan juga bisa banyak perguruan gitu ya. Apa lawan apa begitu ya. Saya kurang banyak ikutin tentang perguruan silat gitu ya. Nah, kalau perguruan kopi itu ada perguruan kopi manual sama perguruan kopi espresso base misalnya gitu ya. Itu beda aliran. Nah, jadi di dalam penafsiran Alkitab juga ada beda aliran. Ada aliran yang disebut Alexandria. Nah, Alexandria ini dipengaruhi budaya dan filsafat Yunani. Jadi mereka menekankan Alkitab ini buku rohani, tulisan rohani. Jadi bukan tulisan biasa. Jadi kalau Alkitab itu nulis roti, ya, itu bukan saja berarti roti makanan, roti literal, bukan. Boleh itu artinya roti, ya, itu arti roti, boleh itu satu lapis. Tapi ada lapis makna yang lain. Roti itu roti rohani. Apa roti rohani? Tuhan Yesus, keselamatan jiwa saya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya. Nah, Alexandria itu beranggapan bahwa Alkitab itu tulisan, bukan cuman tulisan literal kayak buku biasa, bukan. Tapi ini tulisan rohani. Jadi selalu ada makna rohani di balik huruf yang literal itu. Jadi ada makna literal, tapi ada makna rohani. Misalnya contohnya air. Air juga bukan cuma air minuman, tetapi air itu apa? Oh, air itu adalah firman Tuhan yang menyegarkan dahaga jiwa saya. Air hidup itu Yesus Kristus. Ya, saya haus dan lapar, makan dan minum dari Tuhan Yesus. Misalnya seperti itu. Nah, itu Alexandria. Nah, tetapi ada kelompok yang lain, itu yang namanya Antioquia. Nah, Antioquia itu percampuran dari filsafat Yunani, filsafat Syria, dan juga Yahudi. Bapak Ibu perlu ingat konteksnya di sini. Orang-orang Yahudi itu kan menerima nubuat tentang Mesias itu sudah lama sekali. Ya, bahwa Mesias akan datang. Dan kita tahu bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Tapi kalau kita kan sekarang taunya dari mana? Yesus itu Mesias. Ya karena dari Alkitab dan kayak udah diajarin dari dulu gitu, dari gereja. Tapi kalau orang zaman itu baru lihat Yesus hadir, mereka bertanya-tanya, benar gak orang ini Mesias? Nah, ketika Yesus bangkit, kebangkitan Yesus juga dipertanyakan, benar gak bangkit? Jangan-jangan ada konspirasi. Nah, makanya orang-orang Yahudi punya penekanan kuat sebenarnya untuk membuktikan. Jadi kata kuncinya di sini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus dan ditulis di Alkitab itu terjadi, benar-benar terjadi. Historis, faktual. Jadi Bapak Ibu lihat ya cara berpikirnya ya. Beban berpikirnya ya. Alexandria itu berpikir ini kan bukan tulisan manusia Alkitab ini, tulisan rohani. Nah, jadi kita harus cari makna rohaninya. Nah, kalau misalnya yang Antioquia itu berpikirnya, ya betul ini tulisan rohani, tetapi fokusnya adalah mau membuktikan bahwa semua yang ditulis itu benar terjadi. Yesus itu benar, bukan fiksi. Sehingga yang Antioquia menekankan pembuktian historis. Nih, kalau kamu mau lihat teks Alkitab ngomong seperti ini, kita bisa telusuri tahun berapa, salinannya apa, dan seterusnya. Jadi yang Antioquia nggak terlalu pusing dengan makna yang rohaninya, tetapi yang ingin mereka kejar adalah membuktikan ini benar-benar historis. Nah, sekolah ini dua-duanya ada. Mana yang benar? Dua-duanya benar, jangan dipertentangkan. Bapak Ibu, kita perlu belajar di dalam hidup ini melihat bukan hanya either or, tapi juga both and ya. Jadi orang tuh bisa dua-duanya benar bisa gitu. Jadi nggak harus selalu kalau saya benar berarti dia salah, nggak harus selalu begitu. Tetapi ada kebenaran-kebenaran tertentu yang bisa jadi
saya benar, dia juga benar, ya. Nah, ini di sini Alexandria dan Antioquia ini dua-duanya ada. Ini sekolah penafsiran yang dua-duanya ada. Dengan mengatakan si A benar, si B benar, bukan berarti kebenaran jadi relatif, bukan. Kita sudah belajar waktu itu lingkaran untuk menganalisa kebenaran itu ya. Yang mana yang kebenaran yang bisa hanya satu saja, mana yang bisa beragam. Nah, ini adalah dua sekolahan yang besar dan muridnya sama-sama banyak, sama-sama kuat. Ya, kalau di zaman sekarang ini mungkin kayak Yale sama Harvard begitu ya. Nah, dua-duanya kuat begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konteks saja sebenarnya yang perlu kita mengerti. Ya, jadi ada pergerakan-pergerakan pemikiran seperti ini. Nah, sekarang saya mau menceritakan tiga ciri penafsiran pramodern. 3 ciri. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, penafsiran pramodern itu cirinya adalah komunal. Menafsir Alkitab secara komunal. Maksudnya apa? Maksudnya begini, baca Alkitab itu bukan cuma aktivitas personal, individu masing-masing, bukan. Tetapi baca Alkitab itu kerjaan rame-rame. Proyek komunal, aktivitas komunal. Maksudnya apa? Di dalam gereja, semua jemaat itu terlibat menafsir Alkitab. Jadi bukan hanya satu menafsir, semua yang lain dengerin, bukan. Tetapi di dalam penafsiran pramodern, semua orang membaca Alkitab dan mendiskusikannya. Nah, ini nanti ya di abad-abad 15 terjadi penyimpangan. Penyimpangannya apa? Paus merasa cuman paus doang yang bisa nafsir. Makanya tafsirannya sama paus diakal-akalin. Kamu mau selamat, kamu harus tunduk kepada paus. Itu akal-akalan paus. Ya, akal-akalan kuasa. Makanya kemudian Luther di dalam reformasi itu sebenarnya ingin kembaliin ke yang benar. Yang benar gimana? Yang benar enggak kayak gitu. Yang benar semua orang bisa baca Alkitab. Gak boleh kamu sembunyi-sembunyiin. Cuman milik paus, gak bisa. Nah, minggu depan kita akan bahas lebih banyak soal ini. Nah, di dalam penafsiran pramodern, Alkitab itu dibaca dalam porsi yang besar di dalam kebaktian, di dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, surat Ibrani yang kita punya. Surat Ibrani itu apa sih sebenarnya? Surat Ibrani itu identitas yang paling mula-mulanya itu adalah naskah khotbah yang dikhotbahkan di dalam jemaat. Atau disebut juga homili. Ibrani itu naskah khotbah. Nah, jadi dibacakan di jemaat sepanjang begitu. Nah, surat-surat Paulus, ya kalau Bapak Ibu tahu ya, misalnya surat kepada jemaat di Korintus. Itu apakah kayak sekarang konsepnya? Surat masuk ke TU, sama TU dimasukin sekretaris majelis, terus sama sekretaris majelis dimasukin notulen rapat. Yang baca siapa? Ya hanya sekretaris majelis. Orang lain kan nggak pernah pegang suratnya kan, misalnya nih gereja Hosana dapat surat dari LAI gitu ya. Nah, apa saya pegang suratnya saya baca? Kan enggak. Apa anggota majelis yang lain baca? Kan enggak. Yang baca hanya sekretaris majelis, dimasukin ke notulen rapat. Nah, kalau dulu enggak begitu konsepnya. Dulu surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu dibacain di dalam kebaktian. Siapa yang bacain? Penatua jemaat. Kan Paulusnya nggak ada di situ kan? Dia kirim surat. Nah, itu penatuanya bacain di dalam kebaktian. Semua mendengarkan. Nah, kitab Wahyu ya, kalau Bapak Ibu lihat kitab Wahyu, itu berulang-ulang tuh ada kalimat seperti ini, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Nah, jadi kitab Wahyu itu untuk dibacakan di dalam jemaat. Ya, jadi Bapak Ibu bayangin ya, gereja waktu itu kerjaannya ngapain kalau kebaktian? Baca Alkitab. Nah, itu dengan Alkitab dibaca di depan umum dalam porsi yang banyak secara komunal, itu semua jemaat, itu otaknya diisi firman Tuhan. Imajinasinya dibentuk, imajinasi firman Tuhan. Worldview-nya, cara pandangnya, itu dibentuk cara pandang firman Tuhan. Bahkan kosakata yang mereka dengar, kosakata yang familiar, itu kosakata Alkitab. Kalau kita kan sekarang kosakatanya kosakata apa? Kosakata Instagram, ya, kosakata sosial media.
Nah, kalau gereja mula-mula enggak, orang-orang Kristen, karena Alkitab dibaca terus-menerus di dalam pertemuan-pertemuan. Sehingga itu menguasai, menawan ya pikiran dan juga cara pandang dan juga imajinasi mereka. Nah, kemudian yang disebut dengan tafsir Alkitab itu bukan hanya waktu PA ya, atau waktu khotbah saja, atau waktu STUJ seperti ini, bukan. Tetapi hasil dari pembacaan Alkitab, hasil tafsiran, itu muncul di dalam khotbah, di dalam lagu-lagu pujian, di dalam syair, di dalam bahan katekisasi, di dalam bahan-bahan disiplin gereja, bahkan tulisan-tulisan di warta jemaat. Kalau Bapak Ibu pernah ikut kelas sejarah gereja, ya waktu itu saya juga ajarkan di STUJ, saya pernah membagikan kepada Bapak Ibu notulen rapatnya gereja mula-mula. Nah, itu isinya apa? Bahas firman Tuhan. Dan yang ikut rapat itu campur hamba Tuhan dan juga yang bukan sekolah teologi. Tapi bahasnya apa? Alkitab di dalam rapat gereja. Nah, kalau kita kan sekarang rapat enggak ya? Rapat kita bahasnya apa? Mau pakai meja dari kayu apa dari besi? Yang begitu dirapatin. Kalau zaman dulu kan mereka, bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen mula-mula, rapatnya apa? Bahas firman. Ini ada ajaran sesat yang muncul, yang berkata bahwa Yesus itu hanya ciptaan Allah, bukan Allah sebenarnya. Nah, bagaimana kita menyikapi? Mereka diskusi. Itu rapatnya bapak-bapak gereja, rapatnya orang Kristen mula-mula. Dan yang ikut, banyak bapak-bapak gereja itu sekolah teologi, tapi banyak juga orang-orang tidak sekolah teologi ikut juga. Kenapa? Karena semua jemaat membaca Alkitab. Nah, jadi baca Alkitab itu proyek bersama, bukan proyek sendirian. Ya. Nah, ini yang ciri pertama. Ciri kedua, penafsiran Alkitab di zaman pramodern itu sifatnya teologis. Maksudnya sifatnya teologis apa? Mereka membaca Alkitab dalam rangka menjawab ajaran sesat. Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan, ajaran sesat Arianisme. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma ciptaan yang mirip Tuhan. Nah, lalu orang-orang seperti Athanasius di Gereja Timur, itu mereka baca Alkitab lalu memberikan jawaban. Athanasius tulis buku tentang inkarnasi. Dia kasih tahu, Yesus itu betul-betul anak Allah, Allah sendiri yang jadi manusia. Nah, lalu misalnya ada ajaran sesat Gnostisisme, ya, ada dua Allah, Allah besar, Allah kecil. Nah, PL itu bukan firman Tuhan. Nah, lalu sama orang-orang yang membaca Alkitab itu diluruskan. Justinus Martir meluruskan, oh salah, PL itu firman Tuhan, Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Jadi ajaran-ajaran sesat waktu itu beredar, waktu itu aja udah ada ajaran sesat, sampai sekarang juga ada. Dan di counter, dijawab oleh apa? Oleh pembacaan Alkitab. Jadi bukan hanya menyerang logika, begitu ya, lewat ilmu logika, tetapi sungguh-sungguh dari tafsiran Alkitab. Nah, kemudian di masa-masa itu, bapak-bapak gereja itu di awal-awal kekristenan itu membuat yang namanya pengakuan-pengakuan iman. Pengakuan-pengakuan iman itu apa? Pengakuan-pengakuan iman itu adalah ringkasan atau intisari dari Alkitab. Misalnya, pengakuan iman kita ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu kan ringkasan Alkitab. Semua Alkitab ngomongin itu. Dan kepada anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan ringkasan Injil kan. Nah, jadi ringkasan-ringkasan kitab suci ini dijadikan pengakuan iman. Nah, tetapi di sisi lain, pengakuan iman ini jadi pagar untuk orang mau nafsir Alkitab, itu pasti harus sesuai dengan penafsiran, dengan pengakuan iman ini. Dan pengakuan iman ini jadi kacamata orang baca Alkitab. Kalau ada orang menafsir, saya kreatif sekali, saya menafsir ya, kreatif sekali, lalu saya bilang, oh saya menemukan ini, sebuah tafsiran yang sangat baru. Yesus Kristus itu ternyata perempuan misalnya. Wah, itu kan, saya kan salah. Gitu ya, karena apa? Berlawanan dengan tafsiran, dengan pengakuan iman. Karena kata yang dipakai di dalam pengakuan iman, misalnya menggambarkan Yesus Kristus itu anak putra Allah. Gitu ya, putra Allah. Nah, terus saya bilang begini, oh sebenarnya Yesus itu lahir dari Maria itu bukan murni
Maria saja, tapi misalnya Maria dan Yusuf misalnya ya, atau misalnya Maria kawin sama Tuhan secara fisik begitu. Nah, itu kan saya kan berlawanan dengan pengakuan iman. Berarti bisa dibilang penafsirannya itu sesat. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya, tafsir Alkitab menghasilkan doktrin, menghasilkan teologi, tapi doktrin kita itu juga berguna, kepake untuk membentuk kita punya konsep yang benar untuk menafsir. Tafsiran Alkitab membuat pengakuan iman, menghasilkan doktrin. Tapi doktrin itu juga menjadi pagar, menjadi batasan, menjadi standar bagi penafsiran Alkitab yang benar. Ya, kalau penafsiran Alkitab kita sekreatif apapun keluar dari pengakuan iman, saya bisa jamin itu penafsiran yang keliru. Ya, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam gereja mula-mula ada timbal balik terus-menerus antara baca Alkitab dan pengakuan iman dan baca Alkitab. Nah, itu selalu seperti itu ya. Nah, ciri yang ketiga, penafsiran Alkitab di zaman pramodern itu adalah penafsiran yang sifatnya spiritual. Spiritual. Maksudnya apa? Ada satu keyakinan utama, ini bottom line. Keyakinan utamanya seperti ini. Teks kitab suci ini adalah tulisan rohani, tulisan spiritual. Jadi pasti isinya dan kualitasnya itu berbeda dari buku-buku yang lain. Ya. Nah, karena natur ini adalah rohani dan berbeda dari buku-buku yang lain, jadi bacanya juga nggak boleh sama kayak baca buku yang lain. Kalau baca novel, siapa aja boleh baca. Mau baca di toilet juga bisa. Tapi baca Alkitab nggak bisa begitu. Baca Alkitab bukan hanya butuh teknik kayak baca buku, kayak baca dokumen. Tapi baca Alkitab itu juga butuh hati yang berdoa, butuh kesalehan, butuh kerohanian. Jadi ada timbal balik antara bacaan Alkitab dengan si pembaca, orang yang baca. Kalau saya baca Alkitab, saya jadi lebih baik. Ya, saya baca saat teduh firman Tuhan itu mengubah saya jadi lebih baik. Tapi semakin saya bertumbuh, saya jadi pembaca yang lebih baik, cara saya baca juga akan lebih benar. Dulu saya belum ngerti Alkitab, tapi makin lama makin bertumbuh, makin dekat sama Tuhan, makin suka Alkitab, makin ngerti Alkitab. Nah, ada dialektika seperti ini, hubungan timbal balik. Ya, saya bacaan Alkitab mengubah saya. Tapi saya yang sudah berubah, saya yang sudah bertumbuh, akan menghasilkan pembacaan yang lebih baik. Nah, kita baca cerita Yunus dari kelas 1 SD sama sekarang, setelah kenal Tuhan sekian tahun, kan ceritanya sama. Tapi sebenarnya kedalaman pembacaannya, kedalaman memaknainya, kedalaman mengertinya, harusnya kan berbeda. Ya, Bapak Ibu, kalau pacaran awal-awal itu ya, ngomong I love you gitu itu gampang gitu ya, I love you gitu ya. Tapi ngomong kata yang sama, I love you itu ya, diucapkan oleh orang baru pacaran 2 bulan, sama sudah nikah 37 tahun, itu seharusnya katanya sama, tapi kualitasnya beda gitu. Nah, ini yang seharusnya terjadi nih, hubungan timbal balik. Saya baca Alkitab, hasil bacaan saya itu mengubah saya. Ya, sayanya jadi lebih baik, saya bertumbuh, saya serupa Kristus. Tapi si saya yang bertumbuh itu nanti waktu baca Alkitab, pembacaannya jadi lebih baik, pembacaannya udah beda sama waktu dulu baca pertama. Nah, ini saya mengencourage saudara-saudara untuk terus ya membaca Alkitab dalam pertumbuhan rohani. Kalau sekarang kita bilang ini, aduh saya baca juga saya nggak ngerti, percuma lah saya nggak ngerti. Baca terus sambil kejar kedekatan dengan Tuhan, kejar persekutuan dengan Tuhan. Nanti makin dekat sama Tuhan, makin kenal Tuhan, makin suka Alkitab, makin ngerti. Tetapi kita bisa makin ngerti dari mana? Ya dari baca. Jadi semakin timbal balik seperti itu. Ya, nah ini penafsiran pramodern ya. Mereka menekankan konsep ya. Ini buku Alkitab ini buku rohani ya, tulisan dari Allah. Jadi bacanya juga nggak bisa serampangan. Alkitab ini bisa dibaca siapa saja, betul. Bisa dibaca semua orang, betul, iya. Tapi tidak bisa dibaca sembarangan. Ya. Nggak bisa dibaca serampangan. Ya. Jadi pembacaan yang tepat juga itu butuh orang-orang yang hatinya itu terus mau belajar, terus haus dan lapar, terus mau bertumbuh. Nah, seperti itu. Nah, di dalam penafsiran pramodern ada hubungan yang erat
antara Alkitab, doa, dan juga pelayanan sehari-hari. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar misalnya di abad-abad pertengahan itu berkembang yang namanya monastisism ya, monastik biara-biara. Orang-orang hidup di biara. Hidup di biara itu konsepnya apa? Sebenarnya konsep basicnya begini. Kami mau mengkhususkan hidup kami untuk dimiliki oleh Tuhan dan hanya menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak pusing lagi urusan pekerjaan dunia ini. Ada orang-orang yang dipanggil untuk itu. Nah, mereka masuk ke dalam biara, kerjanya ngapain? Baca Alkitab, berdoa, dan bekerja. Baca Alkitab, berdoa, bekerja. Ya, studi Alkitabnya, baca Alkitab terus. Ya, dan mereka doa kontemplasi, doa alone with God, itu ya, solitude, ambil waktu yang banyak untuk berdoa. Dan mereka bekerja. Kerjanya ngapain? Memperhatikan orang-orang miskin, memperjuangkan hak orang-orang lemah, melakukan kebaikan, melakukan tindakan sosial, melayani satu sama lain. Itu pada waktu itu. Nah, kalau di biara-biara, itu bukan cuman kayak seminari atau konsep sekolah teologi zaman sekarang ya, baca Alkitab, belajar teologi, lalu udah begitu ya. Nah, enggak, tapi mereka juga mengusahakan penghidupan mereka. Ya, waktu itu zaman itu ya, pelihara sapi, ada susu diolah buat mentega, mereka jual untuk hidup, untuk makan, untuk mereka. Nah, jadi bukan untuk kaya, tapi untuk mereka. Nah, inilah kehidupan di biara ya. Itu orang tuh menjalani kehidupan sehari-hari jadi manusia seutuhnya. Yang makan, yang kerja, yang cari uang, iya. Tetapi juga hidupnya itu sangat terintegrasi. Alkitab dan doa itu sangat menyerap di dalam hidup mereka. Ya. Jadi sangat indah sekali kalau kita di dalam zaman ini, meskipun kita tidak masuk biara, tetapi kita menjalani hidup seperti itu. Ya, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, kerja. Kerja itu bagian dari saya melayani Tuhan. Kerja itu bagian untuk membentuk saya untuk bisa menjadi pembaca Alkitab yang lebih baik. Kerja itu adalah doa yang dihidupi. Wah, itu indah sekali kalau kita bisa menjalankan hidup kita seperti itu. Nah, tujuan baca Alkitab apa? Bagi orang-orang pramodern, tujuan baca Alkitab bukan untuk tahu semua data-data Alkitab, ya. Bukan untuk menangkuis Alkitab, bukan untuk saya pokoknya cuma mau membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Bukan. Tujuan membaca Alkitab bukan cuma kepuasan intelektual otak, bukan. Tapi tujuan membaca Alkitab itu adalah untuk apa? Mengalami Tuhan Yesus. Dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Baca Alkitab untuk kenal Tuhan Yesus. Nah, ini yang mungkin seringkali kita perlu kembali pikirkan ya. Dan mungkin seringkali kendor di antara kita. Kita tuh banyak baca Alkitab, belajar teologi, belajar doktrin. Tujuannya apa? Kalau hanya untuk belajar, hanya untuk tahu, hanya untuk ngisi waktu, bukan itu tujuannya seharusnya. Tujuannya seharusnya apa? Supaya kita ketemu Tuhan Yesus lewat sarana-sarana ini. Supaya kita kenal Tuhan Yesus. Supaya kita jadi semakin mirip sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah ini harta yang sangat berharga sekali dari penafsiran pramodern. Nah, penafsiran pramodern ini baik Alexandria maupun Antioquia, mereka meyakini satu hal. Inti berita utama Alkitab itu adalah Yesus Kristus dan karya penebusan. Nah, cara nafsirnya beda. Alexandria sama Antioquia, caranya beda. Tapi mereka meyakini sama. Alkitab itu intinya apa? Tentang Yesus Kristus, tentang penebusan. Jadi, ya apapun yang dikatakan di dalam Alkitab, ya apapun yang diceritakan, itu pasti ada hubungan dengan Yesus Kristus dan dengan penebusan. Cerita Yosua, itu bukan hanya tokoh Yosua, bukan. Tapi mau menunjukkan Tuhan Yesus. Yosua yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang membawa umat Allah masuk ke surga, ke tanah perjanjian. Musa, bukan cuma cerita Musa, tapi cerita Yesus. Seperti Musa membebaskan orang Israel dari Mesir, begitu juga Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Nah, cara menafsirnya beda, tapi ujungnya adalah Yesus Kristus. Ini kita sudah pelajari beberapa bulan yang lalu di dalam kelas membaca kitab Keluaran.
Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, saya berikan Bapak Ibu waktu, kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi, kita break dalam waktu 2 menit, silakan tuliskan pertanyaan Bapak Ibu, kita akan kembali lagi dalam 2 menit ke depan ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada diskusi, apakah ada pertanyaan dari 3 ciri penafsiran di dalam gereja mula-mula dan juga pertengahan pramodern? Penafsiran yang bersifat komunal, teologis, dan juga spiritual. Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita, ada kayaknya nih ya. Bagaimana dengan gereja yang sampai saat ini tidak melaksanakan pengakuan iman rasuli bagi jemaatnya, sehingga jemaatnya tidak tahu pagar-pagar yang penting dalam menafsir Alkitab? Sejujurnya, saya pribadi tidak setuju dengan cara gereja yang seperti ini. Saya kurang setuju kalau ada gereja yang tidak pernah menempatkan pengakuan iman di dalam liturginya. Nah, bagi saya salah satu ciri gereja yang sehat dan sejati adalah punya pengakuan iman yang jelas, ya, punya pengakuan iman yang jelas. Jadi saya sendiri kurang setuju dengan gereja yang tidak mengikrarkan pengakuan iman. Nah, kalau Bapak Ibu bergereja di gereja seperti ini, saya mau mendorong Bapak Ibu melakukan beberapa hal. Yang pertama, mungkin pengakuan iman itu bukan tidak ada, tetapi mungkin tidak pernah dibacakan di dalam kebaktian. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu bisa cari tahu apa sih pengakuan iman gereja ini, ya. Pengakuan iman gereja, cari tahunya bagaimana? Misalnya lihat di website gereja atau di buku-buku informasi gereja, atau tanya kepada pendeta, apa sih pengakuan iman kita? Nah, itu penting ya, tanya itu ya, apa pengakuan iman kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa dalam pengertian pembelajaran Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan, Bapak Ibu merasa, kok rasanya ini pengakuan imannya kurang tepat. Nah, silahkan ajak dialog. Nah, di situ buka ruang dialog, buka ruang diskusi seperti itu ya. Nah, saya sendiri menilai gereja yang tidak melaksanakan pengakuan iman rasuli itu adalah gereja yang tidak sehat. Kalau bagi saya ya, gereja yang tidak sehat. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, kita maju dulu. Sebentar ya, saya mau masuk ke sini dulu deh. Nah, tadi kita lihat ya, di dalam gereja-gereja pramodern, itu 3 ciri penafsiran yang penting, itu adalah baca Alkitab itu kerjaan bersama, secara komunal ya. Lalu juga baca Alkitab itu sifatnya selalu teologis ya, bersamaan dengan pengakuan iman. Dan baca Alkitab itu selalu membutuhkan ada hubungan dengan kerohanian kita, sifatnya spiritual. Nah, kita
kita lihat ya, beberapa pergeseran yang saya amati terjadi sekarang. Nanti Bapak Ibu boleh tambahkan. Bapak Ibu boleh beri setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pergeserannya. Sekarang ini, pembacaan Alkitab itu sifatnya sangat individualistik. Maksudnya apa? Ada seperti konsep, entah bagaimana munculnya. Minggu depan sih saya kasih tahu bagaimana munculnya. Konsepnya seperti ini. Pokoknya kalau saya baca Alkitab, ya saya dan teks saja. Saya sama Alkitab aja. Jadi saya nggak mau diganggu sama kata-kata orang lain. Itu kan tafsiran dia ya. Pokoknya saya sama teks aja. Bahkan saya nggak mau pakai teologi-teologi yang ada di otak saya. Saya benar-benar buang itu semua. Pokoknya waktu saya baca saya dan teks aja. Nah, ini rada aneh Bapak Ibu. Kenapa? Nggak mungkin bisa. Ya, ketika kita membaca Alkitab, kita itu kan tidak datang dengan otak kosong. Tapi sebenarnya kita datang tuh udah punya banyak bawaan. Ya. Gerombolannya banyak. Kita baca satu teks, itu pasti kita gampang sekali ingat, dulu pendeta saya pernah khotbah ini kayak begini nih, gitu ya. Nah, itu tuh, jadi ada suara orang lain di dalam kepala saya waktu saya membaca, dan itu nggak bisa dilepaskan. Dan bagi saya seharusnya memang tidak bisa, saya sama teks saja. Yang seharusnya dilakukan apa? Saya sadari, ini suara siapa aja nih, komunitas apa aja yang ada di kepala saya nih, waktu saya membaca. Dan kita gunakan ini menjadi satu proses komunal. Kenapa saya baca Alkitab begini? Karena saya orang Reform. Reform itu kan orang kelompok, bukan cuma saya. Karena saya gereja Reform. Ya. Kalau gerejanya beda, cara baca Alkitabnya bisa beda. Nah, tapi Bapak Ibu mesti sadari pengaruh komunitas di dalam kita membaca Alkitab. Itu ya. Terus kemudian yang praktis. Kadang-kadang kita itu gini, ya kalau kita itu baca Alkitab ya, kita pikir begini, ya udah urusan pembacaan Alkitab setiap orang itu mah urusan masing-masing. Ya saat teduh dia itu bagaimana dia dengan Tuhan saja. Ya. Nah, itu ada betulnya Bapak Ibu. Ada betulnya, ada porsi untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada betulnya, tetapi bukan saja. Nggak bisa kita bilang, ya udah itu mah gimana dia sama Tuhan aja, nggak bisa. Kita ada urusan sama hubungan iman orang lain. Jadi Bapak Ibu, contohnya seperti ini ya. Pasangan Bapak Ibu, hubungan sama Tuhannya bertumbuh atau enggak, itu kita nggak bisa bilang ini, ya itu mah dia. Saya mah bertumbuh, saya saat teduh, saya baca Alkitab, dia nggak mau baca Alkitab, ya makanya dia begitu. Nggak bisa. Ada pengaruh. Kenapa kok dia kerohaniannya nggak bertumbuh? Ada pengaruh. Makanya menarik sekali, di dalam kitab suci, ya, salah satu bagian yang bicara soal hubungan suami istri, Tuhan Yesus itu bilang, bukan Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu bilang begini, kamu jangan saling menjauhi, kenapa? Supaya kamu bisa berdoa. Loh, kok terbalik? Kalau konsep kita kan hubungan dengan Tuhan benar, hubungan dengan sesama benar. Jadi doa dulu, saya dan Tuhan dulu, baca Alkitab dulu, saya dan Tuhan. Jadi saya bisa mengasihi. Iya, itu satu sisi, tapi sisi lain juga berlaku. Kamu harus benar sama sesama, supaya hubunganmu dengan Tuhan jangan terhalang. Itu Paulus katakan seperti itu. Ya. Suami istri jangan saling menjauhi, kenapa? Supaya kamu bisa berdoa. Loh kok terbalik? Biasanya konsep kita kan berdoa supaya akur, kan? Tetapi ada kebalikannya juga. Kamu harus selalu bersama-sama. Kenapa? Supaya kamu bisa mencari Tuhan. Nah, jadi di sini kita sadari ya, hidup beriman itu nggak bisa individualistik. Anak dan orang tua. Orang tua nggak bisa bilang gini, saya udah mencari Tuhan, pokoknya anak saya ya gimana Tuhan. Dia mau takut akan Tuhan ataupun enggak, itu urusan Tuhan. Bukan urusan saya. Urusan saya adalah apa? Saya jadi teladan dengan cara apa? Baca Alkitab di depan dia, doa di depan dia. Dianya gimana? Ya terserah dia. Dia mau niru syukur, nggak niru udah. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup iman anak-anak. Meskipun saya tidak katakan bahwa kita menentukan iman orang lain, enggak. Tetapi memainkan peran. Ada unsur, ada peran. Jadi kalau gereja kita, orang-orangnya nggak suka baca Alkitab, nggak suka doa. Nah itu pertanyaan itu. Jangan-jangan saya juga lemah secara rohani, atau jangan-jangan saya tidak memperhatikan kerohanian saudara-saudara seiman saya. Lalu kita bilang ini, loh, emang aku yang harus ngurusin kerohanian dia? Itu pertanyaan Kain kepada Tuhan. Emang aku yang jaga saudaraku? Ya iyalah jawabannya. Iyalah, kalau nggak kamu siapa lagi?
Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembacaan Alkitab itu tugas komunal, tugas bersama. Yuk kita ajak pasangan kita baca Alkitab, anak-anak kita baca Alkitab, kelompok kita, gereja kita baca Alkitab, dan di-sharingkan pembacaannya, di-sharingkan. Nah, saya melihat di gereja Hosana beberapa sudah membaca Alkitab bersama-sama. Ya, caranya apa? Baca bacaan yang sama di dalam grup-grup kelompok kecil. Ada beberapa kelompok melakukan itu, ya. Baca Alkitab, lalu jadi beberapa orang baca teks yang sama. Nah, itu sudah baik. Mari kita tingkatkan, tambahkan satu lagi apa? Bukan hanya banyak orang membaca Alkitab yang sama, tapi masing-masing bacanya masing-masing. Ya udah, kamu udah baca, saya udah baca, ya udah. Tetapi mari kita sharing, baca bersama itu poinnya adalah sharing. Kamu dapat apa, saya dapat apa. Ya, nah kita mau belajar sama-sama melakukan itu. Nah, kemudian pergeseran yang sekarang terjadi itu adalah elitisme. Elitisme. Kalau dulu orang-orang pramodern baca Alkitab tuh semua jemaat baca. Kalau sekarang elitisme, ada kelompok elit yang baca. Siapa? Pendeta, penginjil, majelis, penatua. Pokoknya mereka lah yang aktif atau yang sudah belajar. Kalau jemaat biasa, gak usah baca, denger aja. Nah, saya sering dengar jemaat ngomong gitu ya. Saya mah nggak ngerti. Udah kamu baca dah, nanti kamu jelasin. Saya pokoknya terima aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu namanya kita mau main kelompok elit. Ya, ada kelompok elit, ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Di dalam sejarah gereja, justru ini ditentang sama Martin Luther. Dan Luther mengatakan apa? Semua orang harus baca firman Tuhan. Nggak bisa kalau menyerahkan, pokoknya hanya pendeta yang tafsiran pendeta paling benar. Kita mau salah karena nggak belajar. Pokoknya pendeta aja yang belajar. Itu nanti kita jatuh lagi terjebak kepada zaman sebelum reformasi. Nah, mari kita semua sama-sama jemaat, kita belajar. Ngomong-ngomong, pembacaan hamba Tuhan, pembacaan saya juga tidak sempurna. Ya, saya juga masih terus belajar untuk mengerti kitab suci. Dan kadang-kadang Bapak Ibu yang dipimpin oleh, kita percaya setiap kali kita baca Alkitab kan kita dipimpin Roh Kudus kan. Nah, setiap orang yang dipimpin Roh Kudus itu bisa kasih insight yang dalam, kita saling memperkaya pembacaan kita. Tetapi ini juga saya tidak sedang mengatakan, ya kalau gitu nggak usah ada pendeta, nggak usah ada penginjil, semua aja khotbah, kan kita sama derajatnya, nggak usah hormatin yang khotbah, ya pokoknya nggak usah didengerin, ya, semua aja begitu kan, saya juga bisa jadi benar. Nggak selalu berarti seperti itu. Ya, nah jadi ini urusan diskusi yang lain. Tapi maksud saya di sini adalah, mari kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita menggumulkan firman bersama-sama. Menjadi komunitas yang baca firman dan diubahkan oleh firman. Nah, kemudian saya lihat ya, sekarang ini ada degradasi Bapak Ibu. Degradasi maksudnya apa? Orang-orang itu banyak melihat Alkitab itu sama kayak buku-buku yang lain. Ya udah, pokoknya baca Alkitab kayak baca buku saja. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Baca Alkitab tuh bukan hanya kayak baca buku novel, buku komik, buku resep, enggak. Baca Alkitab tuh mendengarkan Tuhan. Jadi tetap perlu satu sikap hati yang tunduk, rindu, haus, mau belajar. Itu tetap diperlukan. Kemudian saya melihat pergeseran yang lain, yang dua lagi yang terakhir, ada disorientasi. Maksudnya apa? Pembacaan Alkitab di gereja tuh makin lama makin berkurang. Makin lama makin berkurang. Ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, di dalam kebaktian, kapan Alkitab dibacakan? Hanya waktu khotbah. Waktu khotbah, berapa banyak ayat Alkitab yang dibacakan? Kadang hanya satu ayat yang dikhotbahkan. Ya, kita bersyukur di gereja GKI Hosana itu ada ayat-ayat yang dibacakan di dalam ibadah ya. Ayat ajakan beribadah, ayat pengakuan dosa, ayat berita anugerah. Tapi kalau Bapak Ibu liturgis, Bapak Ibu pemimpin ibadah, Bapak Ibu sungguh-sungguh nggak bacain itu? Atau Bapak Ibu nganggapnya, ini mengelama-lamain, panjang-panjangin, karena ada ini jadi panjang, jadi cepet-cepet baca tanpa makna. Kalau Bapak Ibu jemaat, apakah Bapak Ibu membaca ayat-ayat itu sungguh-sungguh sebagai, ini kitab suci, ini perkataan Tuhan? Atau ya udah cuman karena perlu diomongin aja. Saya juga nggak ngerti tadi dia ngomongnya apa. Udah denger aja. Jadi kita udah nggak fokus lagi di dalam sentralitas Alkitab di dalam ibadah. Nah,
Terus kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini pernah menjadi satu pergumulan saya secara pribadi. Kalau ada orang datang ke gereja Bapak Ibu, lalu bilang begini, saya ingin belajar baca Alkitab. Saya ingin belajar baca Alkitab keseluruhan dari awal sampai akhir. Saya ingin baca surat Galatia. Saya ingin baca Yeremia. Kita harus masukin kemana orang itu? Orang itu harus ditolong dengan cara apa? Ikut komisi. Apakah di komisi dia akan ditolong baca Alkitab, Galatia, Markus, Yeremia? Atau di komisi nggak ada baca Alkitabnya? Kerjaannya apa? Olahraga, demo masak, ya, game, nonton bersama. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi kalau sampai gereja kita nggak ada baca Alkitab, nggak ada belajar firman, saya rasa kita udah bukan gereja. Udah bukan gereja. Itu namanya Karang Taruna kalau pemuda. Itu namanya PKK kalau KW. Ya, itu bukan gereja, itu namanya lembaga sosial. Nah, kalau orang mau baca Alkitab di dalam gereja, kita masukin kemana? Kelompok kecil. Di kelompok kecil baca Alkitab nggak? Banyak kali di dalam kelompok kecil itu nggak baca Alkitab, cuman apa? Habiskan bahan. Jadi buku, fokusnya buku, bukan firman Tuhan. Orang mau bahas Alkitab, lalu dia nggak ngerti ini ayat ini maksudnya apa ya, diskusi ayat ini panjang. Ya udah itu nanti dulu ya. Kita sekarang bahas dulu bahannya. Persoalan saya begini, ya yang nggak ada yang salah dengan buku-buku bahan, tapi persoalannya begini. Ketika kita bilang ke orang, nanti dulu ya bahas ayatnya, kita mau bahas bahan. Itu nanti kapan? Bahas ayatnya kapan? Jangan-jangan sampai seumur hidup dia itu ayat kebingungan dia nggak pernah dibahas. Karena kita selalu merasa ada yang lain yang lebih penting diomongin daripada Alkitab. Jangan ngomongin Alkitab sekarang, ngomongin yang lain dulu. Hati-hati Bapak Ibu, kita udah disorientasi. Kalau gereja nggak belajar firman, gereja mau ngapain? Yang terakhir, saya merasa di dalam gereja masa kini ada pergeseran yang disebut segregasi. Segregasi itu apa? Ada keterpisahan antara studi Alkitab doktrin dengan hal praktis. Ya, jadi orang yang belajar Alkitab, oh ya udah, yang bagian suka belajar gitu. Yang sisanya yang nggak suka belajar, urusin yang praktis-praktis. Nah, saya percaya di dalam Alkitab itu ada konsep pelayanan firman, pelayanan meja. Tapi bukan berarti yang pelayanan firman tutup mata sama pelayanan meja, enggak. Saya percaya Petrus ketika dia ngomong angkat diaken, kami mau fokus pelayanan firman, kamu tolong bagi sembako kepada janda-janda. Saya yakin itu Petrus itu bukan ngomongnya seperti ini. Saya udah nggak mau kenal lagi para janda, saya nggak mau urus lagi, saya nggak mau kenal, saya cuma mau baca Alkitab, nggak mau ketemu mereka. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya apa? Tolong supaya pelayanan ini sama-sama jalan. Saya yakin Petrus itu besuk-besuk, ya. Nah, diaken, para pelayan meja itu juga tentu saja saya tidak yakin Petrus itu begini. Ya pokoknya yang mau kerja aja lah, enggak. Tapi dia pasti akan pilih orang-orang yang cinta Tuhan dan cinta firman. Jadi jangan berbangga kalau Anda pengurus gereja, tetapi Anda bilang begini, ya saya mah pokoknya yang penting saya mah nggak mau tahu dah Alkitab, dan saya memang nggak bisa Alkitab. Yang penting saya mau disuruh apa aja, saya mau kerja. Bukan itu konsep pelayanan di dalam kitab suci. Ya, konsep para pelayan itu adalah orang-orang yang hidupnya dikendalikan firman. Kita bisa bagi tugas praktis, tugas pengajaran, tugas firman, tetapi kita semua harus pelayanan kita tuh digerakkan oleh kitab suci, oleh Alkitab. Kalau nggak ada Alkitab, ya kembali kita lembaga sosial. Nah, bagaimana cara praktis untuk mengatasi pergeseran-pergeseran ini? Nah, ini ada beberapa praktek yang dulu dilakukan oleh bapak-bapak gereja dan orang-orang abad pertengahan. Praktek yang kita juga mungkin bisa lakukan. Yang pertama adalah latihan. Kalau baca Alkitab, tujuannya untuk menemukan Kristus. Nah, ini saya udah panjang lebar membahasnya di dalam seri pelajaran yang lalu, Bapak Ibu lihat di YouTube tentang kitab Keluaran ya. Jadi, kalau baca semua teks apapun ya, Rut, Hakim-Hakim, Yunus, Hagai, itu tanyakan seperti ini. Apa hubungannya cerita ini dengan Yesus Kristus? Yunus itu tidak pernah cuma soal ada orang badung terus ditelan ikan. Itu kayak di dulu majalah Bobo itu ada Denny manusia ikan, itu mirip-mirip, bukan seperti itu ya. Tetapi Yunus itu menceritakan apa? Ada orang yang tidak mau taat, disuruh melayani, dia nggak mau taat ya. Ditelan ikan 3 hari,
Tapi nanti ya ada orang yang justru karena taat sampai harus ditelan di dalam maut selama 3 hari. Namanya Yesus. Yesus itu adalah koreksi daripada Yunus, pembalikan daripada Yunus. Ruth itu cerita apa? Ruth itu cerita ada orang yang sangat tidak berdaya, ya. 2 orang janda, tidak punya hidup, tidak punya masa depan, ditebus oleh penebus namanya Boas. Nah, itu kan menggambarkan kita, ya. Hidup itu tidak punya pengharapan, hidup itu udah nggak ada masa depan, hancur, mati. Janda itu kan perempuan-perempuan kematian, ya, identik dengan kematian. Nah, kita ini kan juga manusia-manusia kematian di dalam dosa. Tapi kita ditebus oleh Boas yang akan datang. Siapa? Yesus, keturunan Boas, keturunan Daud. Nah, ini latihan yang pertama. Baca Alkitab, itu latih diri untuk menemukan Kristus. Nah, ini cara kita melihat Alkitab itu bukan buku biasa. Alkitab ini buku Tuhan Yesus. Kemudian kita bisa melakukan latihan yang namanya Lectio Divina. Lectio Divina. Nanti di pertemuan ketiga saya akan bahas ini lebih banyak, ya. Lectio Divina itu apa? Lectio itu membaca, Divina itu kudus. Jadi Lectio Divina itu pembacaan yang kudus. Nah, membaca Alkitab dalam sikap doa. Jadi baca Alkitab seperti ngedengerin Tuhan ngomong dan dengerin mana yang kata, yang bagian yang sangat kena banget di hati saya. Itu Lectio Divina. Tujuannya apa? Membangun kedekatan sama Tuhan. Dan membiarkan Alkitab itu nyerap di dalam hati kita. Itu Lectio Divina. Ya. Nah, kemudian ada latihan yang ketiga namanya Lectio Continua. Apa itu? Baca Alkitab berurutan. Baik dalam saat teduh pribadi maupun di dalam ibadah dan khotbah. Nah, sekarang kami di GKI Hosana sedang belajar untuk kembali berkhotbah secara berurutan. Jadi satu kitab, nah kita khotbahkan berurutan. Memang nggak semua pasal bisa, nggak semua ayat, tapi kita coba berkesinambungan. Ya, hari ini bahas apa, minggu depan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, ini mau menjadi latihan, ya, supaya kita ini, gereja kita ini dikendalikan oleh firman, bukan dikendalikan ide-ide dunia. Ya, ide dunia terus berubah, firman Tuhan tidak berubah. Nah, kita mau belajar hidup dikendalikan oleh firman. Ya, kemudian latihan yang selanjutnya kita bisa belajar bermazmur. Itu membaca mazmur, menyanyikan mazmur, atau mendoakan mazmur. Ya, mendoakan firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita itu imajinasinya, desire-nya, keinginannya, seleranya itu dibentuk sama firman Tuhan. Kemudian kita bisa belajar hafal ayat. Hafal ayat. Nah, kita tuh sering berpikir hafal ayat itu sekolah minggu. Ya, atau hafal ayat itu lansia, katanya supaya nggak pikun. Tetapi Bapak Ibu, hafal ayat juga berlaku untuk kita semua. Ya. Bukan hanya supaya nggak pikun, tetapi biar apa? Biar firman Tuhan itu menyerap di dalam pikiran dan batin kita. Kita kalau masak daging, itu kan supaya nyerap kita endapkan lama, ya. Dalam kulkas itu bumbunya diendapkan lama supaya menyerap. Nah, biarlah kita juga seperti itu. Baca firman, kita ulang sampai hafal, sampai nyerap. Biar itu menjadi satu bagian di dalam jiwa kita. Saya terus berdoa supaya ini terjadi juga dalam hidup saya, ya. Supaya saya tuh nyerap, ya. Kadang-kadang kalau kita yang belajar Alkitab, sarjana-sarjana teologi itu bacanya banyak sekali dan belajar cepat sekali. Itu kapan mengendapnya, kapan nyerapnya itu. Nah, mari kita berlatih, ya, untuk biarkan firman Tuhan itu menyerap lewat pertolongan Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Dan yang kemudian terakhir ini membaca bersama, membaca bersama. Kalau kelompok kecil, coba sekali-kali kelompok kecil kita lakukan baca Alkitab. Baca saja Alkitab. Lalu sharing, dapat apa. Apa yang nggak dimengerti? Kok dia ngomongnya begini, ya? Kenapa ini maksudnya seperti ini, ya? Lihat pergerakan teks. Di dalam rumah, coba sekali-kali baca bersama Alkitab dan diskusi. Ya. Tidak harus selalu baca Alkitab bersama itu PA, ya. Tapi kita bisa simpel, baca saja, baca bersama-sama, lalu dapat apa. Nah, saya dapat satu inspirasi dari dosen saya. Waktu saya sekolah di saat MTH saya, itu ada dosen namanya Pak Chandra Wim, ya. Dia selalu mengajak kami itu membaca Alkitab di kelas. Dan ini saya juga lakukan di kelas yang kalau sekarang saya ngajar sekolah teologi, ya saya lakukan itu. Jangan sampai kita itu belajar teologi tapi tidak baca Alkitab. Termasuk di STUJ saya tadi ajak Bapak Ibu baca Alkitab.
Ya, tetap harus ada firman Tuhan yang dibaca. Kadang-kadang nggak harus PA ya, tetapi baca aja, semua baca bergantian. Lalu dapat apa? Sharing, dapat apa? Itu kita dikuatkan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, pembahasan kita tentang penafsiran pra-modern. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.